Alfamart. Kita semua tahu nama ini. Tapi raksasa retail Indonesia ini sekarang lagi ada di persimpangan jalan loh. Kali ini kita akan bedah tuntas Alfamart sebagai sebuah studi kasus bisnis yang strategis. Mulai dari persaingan sengitnya sampai pertaruhan masa depannya. Biar kebayang segede apa perusahaan ini, coba lihat angka ini. Setiap hari, Alfamart itu melayani lebih dari 3 juta pelanggan. 3 juta! Skala sebesar ini nunjukin kalau mereka udah jadi bagian penting banget dari kehidupan jutaan orang Indonesia sehari-hari. Dan ya, kalau kita jalan-jalan di kota manapun di Indonesia, pasti deh lihat pemandangan ini. Ada Alfamart, persis di sebelahnya atau di seberangnya ada Indomaret. Ini bukan kebetulan ya, ini adalah medan perang retail, dan inilah inti dari cerita kita kali ini. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita akan kenalan dulu sama model bisnis Alfamart. Terus kita analisis permainan duopoli mereka melawan Indomaret. Lalu kita lihat masalah apa yang bikin raksasa ini goyah, strategi baru mereka buat bangkit lagi, dan terakhir kita jawab pertanyaan penting buat investor. Sahamnya layak dibeli? Nggak? Oke, bagian pertama. Yuk kita bongkar dulu fondasi kesuksesan Alfamart. Apa sih yang sebenarnya bikin mereka bisa sedominan ini? Jadi rahasianya itu satu, kedekatan. Beda sama supermarket besar, strategi Alfamart itu jadi warung modern di kompleks perumahan kita. Mereka ada pas kita lagi kehabisan kopi pagi-pagi atau butuh camilan tengah malam. Model bisnis ini dibangun di atas kenyamanan dan kemudahan akses. Inilah yang bikin kita loyal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, pertarungan antara dua raja. Ini bukan cuma kompetisi biasa. Ini tuh udah kayak permainan catur strategis yang nentuin wajah retail di Indonesia. Alfamart dan Indomaret ini mainnya di pasar yang namanya duopoli. Artinya ya cuma mereka berdua ini yang menguasai hampir seluruh pasar minimarket modern. Di kondisi kayak gini, setiap langkah yang diambil Alfamart pasti langsung direspon sama Indomaret. Begitu juga sebaliknya. Yang seru tuh di sini, cara main mereka beda banget. Alfamart itu fokusnya ke kecepatan dan fleksibilitas. Mereka pakai teknologi kayak IoT buat mantau stok secara real time biar bisa cepat tanggap. Nah, di sisi lain, Indomaret lebih fokus ke stabilitas dan efisiensi. Mereka pakai big data buat analisis pola belanja dan optimalin rute pengiriman biar irit biaya. Dua filosofi yang beda banget buat menangin pasar yang sama. Dan ini dia skala permainannya. Indomaret memang masih unggul tipis soal jumlah gerai, tapi lihat deh angkanya. Bedanya tipis banget kan? Gabungan kekuatan mereka berdua ini bikin tembok yang tinggi banget buat pemain baru yang mau masuk. Tapi setelah bertahun-tahun ngebut terus, Alfamart mulai ketemu masalah. Inilah titik baliknya, di mana sang raksasa ini kayak tiba-tiba nabrak tembok. Ada kutipan bagus nih dari analis di kanal YouTube Mikir Duit yang ngejelasin masalahnya dengan pas banget. Alfamart itu terus-terusan ekspansi gila-gilaan, buka ratusan toko baru, tapi sayangnya dilakukan pas ekonomi lagi lesuh dan orang-orang mulai ngerem belanja. Waktunya nggak pas banget. Dan ini dia akibatnya. Kelihatan jelas banget di data ini. Di kuartal 3 2025, pendapatan mereka emang masih naik 5%. Kedengarannya bagus ya? Tunggu dulu. Coba lihat laba bersihnya. Anjlok 28%. Ini sinyal bahaya yang jelas banget. Duit yang masuk lebih banyak, tapi untung yang disimpan malah jauh lebih sedikit. Jadi, kenapa bisa begini? Pertama, daya beli kita sebagai konsumen lagi turun. Kedua, ada yang namanya kanibalisasi. Toko baru Alfamart malah makan penjualan toko lama yang udah ada di dekatnya. Ketiga, biaya operasional meroket. Gaji naik, biaya logistik naik. Dan terakhir, ada ancaman baru dari program pemerintah Koperasi Merah Putih. Wah, ini kayak badai yang datang bersamaan. Menghadapi tembok ini, Alfamart nggak tinggal diem dong. Mereka mulai nulis ulang strategi mereka, cari cara-cara baru buat tumbuh yang nggak cuma ngandelin buka toko lagi dan lagi. Strategi baru mereka punya 3 pilar utama. Pertama, main ke luar negeri buat cari pasar baru. Kedua, genjot dunia digital lewat aplikasi AlphaGift. Dan ketiga yang paling inovatif, mereka mau ubah toko mereka jadi lebih dari sekedar tempat belanja. Dan ini bukan cuma wacana loh, di Filipina mereka udah kuat banget. Mereka juga baru masuk ke Bangladesh. Aplikasi AlphaGift mereka juga makin banyak penggunanya. Nah yang paling unik nih, ide bioskop mikro. Kebayang nggak? Habis belanja bulanan, kita bisa nonton film di dalam Alfamart. Ini langkah yang berani banget buat cari sumber pendapatan baru. Oke, setelah kita lihat semua masalah dan solusinya, sekarang pertanyaan utamanya buat para investor.
Dengan semua dinamika ini, saham Alfamart sekarang itu investasi yang bagus atau enggak ya? Yuk, kita mulai dari valuasi. Saat ini, saham Alfamart itu diperdagangkan di rasio harga banding pendapatan atau PE ratio sekitar 20 kali. Yang penting buat dicatat, angka ini tuh lebih rendah dari rata-rata historisnya. Dalam bahasa investor, ini sering dianggap sinyal kalau sahamnya mungkin lagi murah atau didiskon. Dan kayaknya, para analis di pasar saham juga setuju. Dari 18 analis yang mengcover saham ini, 16 diantaranya ngasih rekomendasi sangat beli. Cuma 2 yang bilang tahan. Ini nunjukin sentimen yang positif banget dan keyakinan kalau perusahaan ini bakal pulih. Nah, tabel ini nunjukin seberapa besar potensi kenaikannya menurut para analis. Harga sekarang kan ada di sekitar 1.535. Sementara itu, target harga rata-rata mereka ada di 2.397. Bahkan ada yang optimis sampai 2.820. Artinya, ada potensi keuntungan yang lumayan signifikan kalau prediksi mereka ini benar terjadi. Jadi, kesimpulannya apa nih? Pertama, kalau dilihat dari angka-angka, sahamnya kelihatan menarik dari sisi valuasi. Kedua, masa depan Alfamart itu udah bukan lagi soal seberapa banyak toko yang bisa mereka buka, tapi seberapa sukses mereka ngejalanin strategi barunya. Dan ketiga, kita harus ingat, resiko terbesarnya nggak berubah, kondisi kantong konsumen di Indonesia. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Perjalanan Alfamart dari toko biasa di pinggir jalan sampai jadi raksasa nasional itu udah luar biasa. Tapi, pertanyaan sebenarnya sekarang adalah, sanggup nggak mereka melakukan lompatan berikutnya? Bisakah mereka berubah sekali lagi untuk memenangkan masa depan? Jawabannya nanti akan menentukan babak baru dari kisah salah satu perusahaan paling ikonik di Indonesia.